Pasar Dongblong ini menarik untuk saya karena pasarnya letaknya ada di tengah hutan jati. Jadi di desa yang mau saya tuju ini susah buat cari bahan makanan. Ya udah pada luwe wetengnya katanya ya. Siap ya Pak? Wah. Aduh. Wah. Aduh. Yulah. Sakit semua pundak ya Pak. Iya. Alah mantri aja nginget ya ayo. Alah mantri aja nginget ya ngomongin kan ya. Aduh. Wah, ini kelompok yang lain nih. Ternyata banyak banget loh. Ini satu kampung. Ini dia mau kenalan kali ya, Pak? Aduh! Dikejar! Mami! Itu mau nyeruduk. Aduh, di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja. Aduh. Hidupnya berkelompok. Biasanya setiap pagi gini mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan kelompoknya berjalan menuju hutan untuk cari makan. Saya juga mau ikutan nih. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung Kerbau. Inilah julukan yang cocok untuk Kampung Bulak Pepek di Ngawi, Jawa Timur. Jumlah kerbau di sini lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Wah, ini kelompok yang lain nih, baru pada datang tuh. Ternyata banyak banget loh. Ini satu kampung. Pak, ada berapa nih jumlahnya nih? Banyak banget nih. Pak, ini jumlahnya berapa ini, Pak? Semuanya nih satu kampung. Oh, belum keluar semua. Ini baru sebagian kecil ya, Pak? Waduh. Ini dia mau kenalan kali ya, Pak? Aduh. Dikejar. Oh, bajunya merah. Salah kostum. Berarti jangan deket yang itu ya, Pak? Setiap hari, kerbau-kerbau diangon sebanyak 2 kali. Di pagi hari dan siang hari untuk mencari makan. Kerbau-kerbau di sini diternak dan digembala secara tradisional. Setiap penggembala biasanya menggembalakan antara 15 hingga 30 ekor kerbau. Mami! Aduh, di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja. Aduh. Ternyata kerbau itu nyeruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitos, ternyata beneran. Menggiring kerbau menuju hutan tidaklah mudah. Banyak kerbau yang keluar dari rombongan dan harus digiring kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Nah, di sini nih mereka biasanya diumbar untuk cari makan. Ternyata setelah sampai sini kelihatan lebih banyak tuh. Karena mereka berkumpul di sini semuanya dari beberapa kelompok. Ini belum semuanya keluar padahal loh. Tuh. Ini hiburan kalau lagi nemenin kerbau-kerbaunya makan. Bapaknya mainan itu tuh. Itu pohon tapi bisa bunyi kalau diketok-ketok. Kalau ketok ini bunyi, kerbau makan di situ. Oh. Warga Bulak Pepek memelihara kerbau lebih ke tradisi. Mereka sudah melakukannya secara turun-temurun. Sebagai hewan ternak, menurut mereka memelihara kerbau lebih gampang daripada sapi. Oh, kalau nggak kenal takut ya? Sebenarnya saya pingin tuh ngelus-ngelus kerbau yang kecil. Tapi kayaknya ibunya galak deh. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan ganggu anaknya. Tapi namanya naluri seorang ibu, ya begitu, jagain terus tuh anaknya. Tuh. Bulak Pepek berada di tengah hutan dan ladang, sehingga kerbau-kerbau ini tak susah dalam mencari makan. Luas hutan tempat umbaran kerbau ini ternyata sampai 1.500 hektar. Dan jumlah kerbau yang ada di sini
Ada di beberapa tempat di sini itu kurang lebih hampir 1000 ekor. Banyak banget. Hari menjelang sore, saatnya kerbau-kerbau ini kembali ke kandangnya masing-masing. Aduh, ketinggalan rombongan. Jadi habis makan biasanya kerbau ini langsung tuh berendam tuh. Langsung berendam. Mereka buru-buru mau minum, mungkin haus. Terus habis itu mereka butuh mendinginkan tubuhnya. Yuk ikutan yuk. Ini mereka berendam biasa berapa lama, Pak? Hah? 2 menit aja? Mandi. Ya, tenang ya. Dia tuh, mukanya si kebo, dia kayaknya menikmati banget. Enak ya, adem ya? Mandiin ya. Oh. Ih, sampai merem-merem tuh. Seneng nih kayaknya mereka. Jadi gini ya rasanya berendam bareng kerbau yang baru dikenal. Makanya saya sudah agak takut. Karena belum kenal sama karakter mereka tuh. Mereka pada ngeliatin siapa ini gitu ya. Hei, enak. Loh. Aduh, kok bubar? Aduh, saya heran loh, mereka bisa berdirinya tuh bener-bener serentak barengan. Mungkin ada pemimpinnya kali ya, ngasih tahu ya, mentas gitu kali ya. Terus tuh, mereka langsung jalan pulang ke kandangnya tuh. Aduh, kerbaunya cepet banget larinya. Aduh, ini yang saya injek bukan lumpur. Ini kotoran kerbau, baunya sedep. Aduh, mana nih mereka udah pada pulang ya? Para peternak kerbau menempatkan kerbau di kandang-kandang komunal. Lokasi kandang ini berada di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman warga. Kalau dilihat ya rumah-rumah kerbau ini, nih, ini semua kan rumah kerbau nih. Itu ukurannya tuh mirip kayak rumah manusia, bahkan luasnya pun juga mirip kayak rumah manusia. Saya penasaran, saya mau ikutin kerbaunya sampai pulang ke rumahnya. Kita mau intip dalam rumahnya, mana tahu ada ruang tamu atau mungkin dapur kali ya. Yuk, aduh kaget. Yuk. Aduh, ternyata harus cepet larinya. Nih, mereka tuh yang bikin saya kagum, yang bikin saya heran, mereka tuh hafal rumahnya yang mana tuh. Apa mungkin ada nomor rumahnya kali ya? Enggak juga. Keberadaan kandang komunal ini sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Warga sadar pentingnya kesehatan sehingga kerbau dipisah dari tempat tinggalnya. Awas, takut diseruduk. Rumahnya mana? Jadi ada yang kecil, ketinggalan rombongan, ya ampun kasihan banget. Tuh dia nangis tuh. Hai, ini rumahnya sini. Jadi kata si bapak, mamanya udah tidur. Pak, lari lagi pak. Permisi. Hai. Oh jadi ternyata gini, rumah kerbau cuman kosong gini aja nih. Dan ternyata satu rumah isinya tuh bervariasi. Kalau di sini jumlahnya tuh lebih dari 10, kayaknya 13 ini tadi ya. Saya hitung. Maksimal itu bisa sampai 27 ekor. Ini rumahnya ngalang-ngalain rumah manusia. Gede loh. Hai. Kandang kerbau di sini dibangun dengan menggunakan kayu. Umumnya berukuran 6 x 9 meter. Saya mau cek rumah kerbau yang lainnya karena saya udah bertamu ke sini. Lebih baik saya pamitan dulu. Dah ya, makasih banyak ya. Dah. Setelah digembala, kerbau tidak dibiarkan begitu saja di dalam kandang, namun dirawat. Apabila ada yang kena penyakit, harus segera diobati. Ini gudiknya ini ya Pak? Iya, ini coba pegang ini agak kasar. Oh, agak kasar. Ini kan halus, ya toh? Berarti nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau nggak itu nggak kelihatan. Nih, pupus jatinom itu biasa digunakan sama Cah Angon untuk mengobati gudik, tapi nggak kelihatan gudiknya ya Pak ya? Iya. Kalau disentuh baru terasa, Iya. teksturnya memang beda. Beda.
Berarti cuma dioles-olesin aja. Iya, surat-suratnya nggak apa-apa. Oke. Daun jati memiliki zat antioksidan, sehingga mampu mengobati penyakit kulit. Dihancurin gini ya, Pak? Ya, dibentuk gitu aja Pak. Oh, gitu. Terus habis itu Gosok nih, Mbak. digosokin gini aja. Oh, alah. Sambil dielus, Pak. Iya, ini biar tenang, nggak risau. Oh, gitu. Nih, ini dioles-oles terus warnanya jadi merah. Ini bukan karena berdarah, tapi karena dari daun jatinya sendiri nih. Ini kalau ditekan-tekan nih, dibejek-bejek gini, itu warnanya jadi merah tuh. Ini harus rutin diobatin kalau ada penyakit kayak gini supaya nggak nular ke kerbau yang lain waktu mandi bareng-bareng. Pupus jati. Pengalaman baru nih untuk saya bisa bertualang ke kampung kerbau terbesar se-Jawa Timur. Bahkan saya tadi bisa ikut angonnya, bisa ikut mandiin, bahkan ngobatin juga. Kayaknya udah cocok nih jadi cahangon ya, Pak? Iya, cocok banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengikuti aktivitas warga dan kearifan lokalnya selalu saya lakukan saat bertualang. Di Ngawi, Jawa Timur, terdapat pasar yang menurut saya unik. Pasar yang hanya buka 5 hari sekali ini berada di tengah-tengah hutan jati. Pasar Domblong ini menarik untuk saya karena pasarnya letaknya ada di tengah hutan jati. Dan sekarang saya mau ngintip aktivitas yang ada di sini, sekalian mau beli bumbu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasar Domblong masih kental dengan adat dan budaya Ngawi. Tujuan saya sebenarnya mau ke Desa Gembol. Jarak dari Desa Gembol ke Pasar Domblong sekitar 8 km. Namun karena akses ke Desa Gembol susah dan tidak ada pasar di sana, maka saya membeli bahan makanan dan bumbu dapur terlebih dahulu. Saya beli bumbu malah dapat bonus pisang ya, Bu, ya. Jadi di desa yang mau saya tuju ini susah buat cari bahan makanan, makanya saya mampir ke sini buat beli bahan makanan untuk makan di sana nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di tengah hutan jati, masyarakat Desa Gembol, Karanganyar, Ngawi, mereka melangsungkan kehidupan sehari-hari. Setiap pagi biasanya ibu-ibu di Desa Gembol ini ambil air di sendang Slamet. Biasanya untuk mandi, untuk cuci piring, iya ya. Masak. Cara ngambilnya cuma ditimba gini aja ya. Timbanya manual pakai tangan. Tapi nggak terlalu berat sih, Bu. Embernya kecil tuh. Tapi kalau berkali-kali ya lumayan. Pegel. Sendang Slamet merupakan salah satu mata air yang ada di Desa Gembol. Dengan menggunakan jung, tempat air yang terbuat dari tanah liat, warga mengambil air dan kemudian membawanya ke desa. Aduh. Bisa lah, Bu. Ini cara ngangkat junnya nih gini nih. Ijonnya benti soalnya. Digembol nggih, Bu? Gembol. Kayak gembol anak ya, kayak gendong anak ya. Iya. Mengambil air seperti ini merupakan kegiatan rutin warga di pagi hari. Bu ya. Kalau gentong sat ya bolak-balik. Oh, gentongnya sat. Oh, bisa sat, Po. Ya, terima apa Ibu-ibu di sini tuh ternyata roso-roso banget. Biasanya bolak-balik ngambil air itu sampai 5 kali nggih, Bu, kadang 6 kali juga. Tapi karena pakainya jun jadi lebih ringan. Karena kalau pakai ember berat banget nggih, Bu. Jarak dari desa ke mata air sekitar 300 meter. Namun jika sehari dilakukan 5-6 kali, tentunya lumayan menguras tenaga juga. Nah, ini airnya ditampung di sini.
Biasanya dipakai untuk masak, untuk minum, buat cuci-cuci ya Bu ya. Oke, bisa Bu. Selain mengikuti aktivitas kesehariannya, tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menikmati kuliner khasnya. Desa Gembol punya makanan tradisional yang namanya tuh unik. Namanya nopo Bu? Lintingan. Lintingan ya. Lintingan. Dan yang spesial dari olahan kita kali ini tuh Sinom. daun sinom ya. Rasanya asem ya. Biasanya pakai buah asem, Iya. tapi kali ini kita pakai daun. Daun. Ini Asem. Rasanya asem. Ya, nah. Sama pakai ini nih. kutuk. Ini yang harus ada nih, ikan kutuk. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai dihaluskan terlebih dahulu. Sementara ikan kutuk dibersihkan sebelum nantinya dicampurkan. Ya Bu, camplung nah iwake. Iya. Setelah bumbu halus, kemudian dicampur dengan kelapa parut dan tomat. Daun sinom dan ikan kutuk juga dicampur jadi satu dengan bumbu. Oh, pakai daun singkong ya Bu? Iya. Ternyata pakai tambahan ini nih, daun singkong. Ini panen sendiri. Iya. Jos banget nih. Pasti enak ya, tanpa bahan kimia. Setelah semua tercampur, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Terus dilinting ya Bu ya? Oh, ternyata nama olahannya tuh lintingan karena dilinting gini. Oh alah. Udah panas ini Bu? Oh iya Bu, enggak. Ibunya takut kalau saya pegang. Iya Bu. Ini tuh sebenarnya mirip kayak dibotok, tapi kalau dibotok itu kan dikukus. Kalau ini nggak dikukus ya, langsung pakai wingko, dan wingko ini memberikan aroma yang lebih nikmat. Ternyata nggak butuh waktu lama-lama, salah perhitungan. Tadi saya pikir 30 menit Bu, ternyata 10 menit aja udah berubah warna. Karena bakarnya pakai ini nih, Kayu jati. kayu jati. Kayu jati buat bakar-bakaran di sini ya? Iya. Walah, pelok tenan nih. Perut sudah lapar, tak sabar saya ingin merasakan lintingannya. Aromanya tuh mirip kayak otak-otak ya. Ya udah pada luwe wetenge katanya ya. Udah harus makan ini. Pedes banget. Pedes banget. Pedes, gurih, asin. Menikmati kuliner khas ditemani dengan keramahan warga desa Gembol merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Di sini emang sering ya Bu makan bareng-bareng ini? Iya. Sama tonggone ya? Ini dari kayu jati semua berarti ya Bu? Iya, kayak di rumahnya, tapi itu kan kulitnya. Oh, ada yang dari kulit jati juga. Kulitnya kulit jati. Oh, menarik nih Bu. Saya mau lihat-lihat dulu ya Bu ya. Yuk, mau keliling kampung dulu. Enggak Bu. Desa Gembol terletak di areal hutan jati milik perhutani. Desa ini mulai ada sekitar tahun 50-an. Dari awal berdiri hingga sekarang, jumlah rumahnya tidak berubah, yakni 13 rumah. Warga desa Gembol sangat berperan penting dalam menjaga hutan. Mereka bekerja sama dengan perhutani untuk menjaga hutan dari pembalakan liar. Keunggulan rumah dengan menggunakan bahan-bahan kayu jati ini tuh kuat, tahan lama, bahkan beberapa warga tuh tinggal di sini dari generasi ke generasi. Dan hebatnya lagi, kayu jati ini tahan terhadap beberapa cuaca tanpa adanya perawatan.